Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan sebenar-benar rasa syukur, dengan sejujur-jujurnya rasa syukur, dengan sedalam-dalamnya rasa syukur atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, taufik yang Allah berikan kepada kita semua, mulai nikmat perpanjangan usia, nikmat kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit, virus, wabah, hingga nikmat semangat beribadah, nikmat kemudahan, keringanan mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu rasa syukur ini senantiasa kita perbaharui, senantiasa kita tingkatkan, akan lebih indah hidup ini. Maka sering-seringlah kita bertafakkur, sering-seringlah kita memikirkan nikmat Allah, sering-seringlah kita memikirkan segala ciptaan-ciptaan Allah di sekeliling kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Kalau kita bertafakkur sejenak, merenung sejenak, mengamati sekeliling kita, termasuk mengamati kompleks-kompleks pemakaman yang ada di sekeliling rumah kita, kita akan menemukan ma'asyiral muslimin beberapa makam yang ada di sekeliling rumah kita yang mungkin makam itu baru sehari dua hari dikuburkan. Ada yang sudah sebulan dua bulan, ada yang sudah setahun atau lebih, tapi ada juga ma'asyiral muslimin yang sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, sudah 3 sampai 4 kali jenazahnya ditumpuk. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka makamnya Rasulullah berarti usianya sudah 15 abad. Artinya hadirin rahimakumullah, makam-makam di sekeliling kita ini memberikan sinyal yang cukup kuat. Begitu banyaknya bukti-bukti nyata di sekeliling kita, mereka yang sudah hidup di alam barzakh, mereka yang sudah hidup di alam kubur, tidak hanya hitungan tahun, tidak hanya puluhan tahun, tidak hanya ratusan tahun, bahkan berabad-abad. Maka ma'asyiral muslimin, mari kemudian kita bandingkan dengan usia kita. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dapat bonus mungkin bisa diperpanjang oleh Allah sampai 80, 90, atau mungkin mentok 100, jarang yang lebih dari 100. Maka kita bandingkan, kita bayangkan, setelah itu kita akan masuk ke alam barzakh, alam antara, alam yang akan mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat, ma'asyiral muslimin, yang kita tidak tahu berapa lama usia dunia ini. Boleh jadi kita hidup hanya 50 tahun, hidup nanti di alam barzakh ratusan tahun, ribuan tahun. Maka begitu singkat, begitu sebentar dunia yang kita hidup hari ini. Begitu singkat, begitu sebentar kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, kalau ada di antara kita yang saat ini mungkin punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, yang saat ini mungkin usahanya selalu jatuh dan selalu rugi, yang saat ini cari kerja kemana-mana juga ditolak, sulit, berat, ekonomi kena pandemi semakin berat, yang saat ini mungkin keluarganya 1, 2, 3 berguguran gara-gara COVID, ma'asyiral muslimin,
ujian ini tidak akan lama kita hadapi, hanya sebentar ma'asyiral muslimin. Begitu pula deposito yang kita kumpulkan, jabatan yang kita kejar, dunia yang kita tumpuk, hal-hal yang menyilaukan mata kita di dunia ini yang kita kejar-kejar, warisan yang kita perebutkan, mungkin akan kita nikmati tidak lebih dari 70 tahun ma'asyiral muslimin. Tapi pertanggungjawabannya nanti akan kita dapatkan di alam barzah, dan lebih abadi lagi, naudzubillah, kita akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, setiap yang bernyawa, saya, panjenengan, dan kita semua, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok atau lusa, boleh jadi tahun depan. Tidak ada dari kita yang tahu kapan kita mati. Yang jelas kematian itu adalah kepastian dan begitu dekat datangnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami senantiasa menguji kalian. Kami setiap hari, setiap waktu, kata Allah, senantiasa menguji kalian. Apa ujiannya? Bentuknya dua. Ada bisyarri, ada ujian yang bentuknya sesuatu yang membuat kita tidak senang, yang menyedihkan, yang menyakitkan. Ada yang diuji dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan kena COVID sampai masuk ke ICU sekian bulan. Ada yang diuji dengan ditinggalkan keluarganya. Ada yang diuji dengan dampak ekonomi COVID hingga usahanya bangkrut berkali-kali. Begitu banyak ujian-ujian dalam bentuk keburukan. Tapi ada juga ma'asyiral muslimin wal khairi fitnah, kata Allah. Allah juga uji kita dengan bentuk kelapangan. Allah uji kita dengan bentuk ketenangan hidup, dengan bentuk jabatan yang kita miliki, dengan bentuk harta benda yang kita dititipi oleh Allah. Ini, kata Allah, adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Hingga kemudian segala sesuatu itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, persis sama dengan mahasiswa Sidqi Ar-Rahmah, Pak, yang hari-hari ini sedang menghadapi ujian tengah semester. Sukses tidaknya kita dalam ujian itu, ma'asyiral muslimin, tidak dilihat dari seperti apa soalnya. Ada kasus-kasus yang muncul dalam soal-soal ujian mungkin yang menggembirakan, tapi ada soal-soal cerita yang mungkin menyedihkan. Bukan seperti apa soalnya yang menentukan kita sukses, tapi bagaimana cara kita menjawabnya, bagaimana jawaban kita, bagaimana cara kita menghadapi asyarri wal khairi tadi, ujian baik yang berupa keburukan maupun berupa kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak kita dengar, yang sudah kita kenal bersama, Rasulullah memuji. Siapa yang dipuji oleh Rasulullah? Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Begitu menakjubkan, begitu indah, begitu berbahagia, begitu hebat orang yang hidupnya selalu bersama dengan imannya. Orang mukmin punya iman, imannya dirawat, imannya direfleksikan dalam hari-harinya. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Orang mukmin itu karena dengan imannya segala sesuatu yang terjadi padanya, apakah itu sesuatu yang menyakitkan dia di dunia, apakah yang dia anggap sedih di dunia, apa yang dinilai rugi dalam kacamata manusia, atau hal-hal yang menyenangkan dirinya, kata Rasulullah, segala sesuatu itu adalah baik baginya. In asabatu sarra syakara. Orang mukmin itu jika ditimpa kelapangan, jika ditimpa kenikmatan, jika ditimpa kesehatan, syakara, dia akan bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra, jika dia ditimpa dengan kesulitan, penderitaan, rasa sakit, kerugian, kemiskinan, sabar, dia akan bersabar. Wa kana khairan lahu, dan itulah yang akan menjadikan segala sesuatu yang dia hadapi yang buruk dalam kacamata manusia sekalipun, itu akan menjadi baik bagi dirinya. Bukan soal seperti apa soal ujiannya, bukan masalah seperti apa soal ujiannya.
hidup baik, diberi harta cukup, kurang, gaji naik, gaji turun, pekerjaan hilang, bisnis sukses, bisnis rugi, ada sanak saudara yang meninggal, ada bayi yang baru lahir. Itu semua adalah soal-soal ujian. Yang paling penting kata Rasulullah, bagaimana cara menjawab soal ujian itu, bagaimana jawaban itu, dan tidak ada cara menjawab terbaik kecuali menjawab soal-soal ujian itu dengan iman. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, kalau kita analogikan ma'asyiral muslimin, kita sudah 2 tahun ini menghadapi pandemi Covid. Saya yakin ya kita semua merasakan dampak, sedikit atau banyak ada dampak. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang bisnisnya beberapa kali jatuh dan gagal, ada yang mungkin ditinggal oleh sanak saudaranya, ada yang mungkin sudah ngincipi, sudah merasakan hidup di ICU selama sekian lama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, mari kita sadari bersama, merujuk pada ayat dan hadis tadi, kegagalan dalam hidup ini tidak diukur dari apakah hidup kita menderita dalam kacamata manusia atau tidak. Ketika kita diberi oleh Allah ujian yang berupa keburukan, kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, kita diuji oleh Allah dengan masalah, kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, kita diuji oleh Allah dengan hilangnya, meninggalnya sanak saudara kita. Ma'asyiral muslimin, kalau kita bersabar, dan kemudian dengan sabar itu akan muncul prasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar akan membuahkan kesadaran bahwa segala ketetapan Allah adalah yang terbaik, dan kita akan senantiasa berprasangka positif kepada Allah, untuk kemudian kita akan menggantungkan hidup kita kepada Allah. Dan kalau hidup kita digantungkan kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang memiliki seluruh alam raya ini, ma'asyiral muslimin, adakah yang perlu dikhawatirkan? Adakah yang perlu ditakutkan? Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, maka hidup kita akan optimis, senantiasa berusaha melakukan ikhtiar-ikhtiar manusiawi yang kita lakukan, namun hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, apalagi dalam begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada kita hiburan-hiburan tentang musibah, tentang ujian, tentang cobaan. Rasulullah menyampaikan misalnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka tanda cintanya kepada kaum tersebut, Allah akan mengujinya, Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kata Rasulullah di hadis yang lain, tidaklah segala sesuatu ujian yang berat ataupun yang ringan, bahkan duri yang menusuk dalam kaki kita, kecuali bersama dengan segala ujian, cobaan dan masalah tersebut, Allah akan hapus dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Maka ma'asyiral muslimin, tidakkah kita berbaik sangka kepada Allah? Tidakkah iman kita mendatangkan rasa syukur kepada Allah ketika kita ditimpa ujian dalam bentuk apapun, kemudian kita menyadari lebih dalam bahwa boleh jadi tahajud kita selama ini belum rutin, puasa sunnah kita belum banyak, tilawah dan hafalan kita sangat minim, sedekah kita begitu pelit, sehingga sedekah kita, bacaan Quran kita, sholat sunnah kita, amalan-amalan itu mungkin belum cukup mampu untuk meningkatkan derajat kita di surga, mungkin belum cukup kuat dan belum cukup banyak untuk menjadikan kita berhak mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berikan kita cara yang lain, cara yang lebih instan, cara yang lebih cepat diberikan kepada kita ujian, cobaan yang ketika kita bersabar dengannya, maka mungkin kita akan mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan Allah yang belum bisa kita tebus dengan amalan-amalan kita selama ini. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita diberi kemudahan, ketika kita diberi kelapangan, jika Bapak merasa selama Covid ini, selama pandemi 2 tahun ini, tes bolak-balik, tes swab, tes rapid bolak-balik, selalu negatif, tidak pernah masuk rumah sakit, pekerjaan juga aman-aman saja, keluarga sampai sekarang lengkap, maka ma'asyiral muslimin, ini hanya soal ujian. Bagaimana kita menjawab soal ujian ini selama ini? Jangan kita beranggapan, kita tersilaukan bahwa jabatan inilah kesuksesan dunia, bahwa saat kita tidak terkena dampak Covid inilah yang membuat kita sukses, yang lain yang mati lebih dulu, yang kehilangan pekerjaan adalah mereka yang gagal. Tidak, ma'asyiral muslimin,
Karena kesuksesan kita ketika kita diberi ujian dalam bentuk kebaikan itu adalah berupa rasa syukur kita. Syukur itu seperti apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati bahwa itu semua dari Allah, titipan sementara, tidak ada yang disombongkan karena Allah yang menyebabkan dan memberi kita segalanya. Ma'asyiral muslimin, hingga kemudian rasa syukur itu akan kita aktualisasikan dalam bentuk peningkatan ibadah kita. Maka orang yang paling gagal selama 2 tahun ini, maka mereka yang paling gagal dalam ujian COVID selama 2 tahun ini, bukan yang masuk ICU paling lama, bukan yang ditinggal keluarganya paling banyak, tidak. Tapi yang paling gagal adalah mereka yang pekerjaannya aman-aman saja, mereka yang kesehatannya selalu sehat, mereka yang ekonominya tenang-tenang saja, tapi baca Qur'annya tidak pernah meningkat, sedekahnya tidak pernah bertambah, sholat malamnya tidak pernah diupayakan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat sekalian rahimakumullah, hidup ini tidak lama. Jabatan yang kita kejar, dunia yang kita tumpuk, kita nikmati mungkin hanya dalam hitungan puluhan tahun. Tapi bagaimana kita menjawab soal-soal ujian ini, dampaknya akan mengabadi. Apakah kita termasuk dari mereka yang naudzubillah Allah masukkan ke dalam nerakanya? Tapi semua kita berharap mudah-mudahan kita semua Allah masukkan, Allah kumpulkan min ahlil jannah, termasuk dari hamba-hamba Allah yang berkumpul kelak di surga insyaallah. Oleh karena itu bukan masalah seperti apa kehidupan yang kita alami saat ini, warna-warni apa yang kita rasakan hari ini. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menjawab soal tadi, bagaimana sikap kita, bagaimana refleksi iman kita. Apakah semua itu menjadikan kita semakin bersyukur, amal-amal kita semakin meningkat, atau semua itu juga menjadikan kita semakin bersabar, semakin dekat dengan Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin optimis kepada Allah, istighfar kita semakin banyak, ibadah kita semakin kuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah di waktu di hari yang penuh barakah ini dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas segala kelalaian kita. Mohon ampun bila mana selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah, bila mana selama ini kita terlalu banyak mengeluh kepada Allah, bila mana selama ini kita terlalu banyak berharap dan menggantungkan hidup kita kepada manusia dan kita lupa untuk berharap kepada Zat yang Maha menguasai alam raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma Rabbana ya Rabbana لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.